Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Naiko GPB di saat ini. Bersama saya, Pendeta Rifanto Jody Immanuel Hermanses, Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Bondowoso. Melalui program Naiko GPB di saat ini, bersama-sama kita mau berdoa serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada syukur dan ucap terima kasih yang kembali kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk yang kami rasakan di sepanjang hari ini. Kalau di saat ini kami kembali hadir di hadapan Alkitab untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendapatkan kuasa dan kekuatan untuk dapat menggali akan kekayaan firman-Mu dan mau hidup di dalamnya dari sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 32. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan dengan menjauhi perbuatan yang tercela seperti persinahan merupakan kehendak dan tuntutan Allah bagi kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Eksistensi Allah sebagai yang kudus ini di satu sisi dapat berarti bahwa Allah adalah pribadi yang tidak dapat berkompromi dengan yang namanya dosa. Pernyataan cungkilah mata, penggalah tangan, sebagaimana yang diterangkan pada ayat 29 dan 30 dari pembacaan Alkitab kita di saat ini, hendak menegaskan sikap Tuhan yang tidak berkompromi dan tidak setengah-setengah terhadap yang namanya dosa. Dari apa yang dikemukakan ini, paling tidak kemudian dapat disimpulkan bahwa hidup dalam kekudusan dapat membuat kita jauh dari kecemasan, dapat membuat kita mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebab tidak ada
konsekuensi dosa yang tengah menanti kita. Dalam konteks di tengah hidup keluarga, di tengah arus godaan yang mengatakan bahwa tidak mungkin kita hidup dalam kekudusan, bahwa hidup dalam kekudusan itu hanya berlaku zaman dulu, bahwa hidup dalam kekudusan itu hanya sebuah teori. Keberadaan orang tua yang hidup dalam kekudusan menjadi sesuatu yang penting, karena sewaktu kita hidup dalam kekudusan, anak diingatkan bahwa di tengah dunia yang kotor ini masih ada orang yang hidup di dalam kekudusan, yaitu kita, orang tuanya. Bukan hanya itu, selain anak diingatkan bahwa di tengah dunia yang kotor ini masih ada orang yang hidup dalam kekudusan, anak juga diingatkan bahwa ia pun dapat hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa ada situasi-situasi tertentu di mana hidup dalam kekudusan itu relatif mudah untuk dilakukan. Dan ada juga situasi-situasi di mana hidup dalam kekudusan itu nyaris mustahil untuk dilakukan. Karena itu ada kalanya kita berhasil dan ada kalanya kita gagal. Terkait hal ini hendak dikemukakan bahwa mudah atau sulit, berhasil atau gagal, kehendak dan tuntutan Allah bagi kita, orang percaya, untuk hidup dalam kekudusan itu tetap berlaku selamanya. Kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Allah kami, terima kasih atas kesempatan indah untuk dapat kembali membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini dapat tertanam di dalam hati dan jiwa kami untuk menjadi pegangan dan kekuatan, bahkan penghiburan ketika kami ada di dalam himpitan hidup. Ya Yesus, Tuhan dan Allah kami, di malam indah di saat ini, di dalam persiapan kami memasuki waktu untuk beristirahat, kepadamu ya Tuhan kembali kami memohon, kiranya Engkau tetap berkenan menyertai dan melindungi kami di malam ini. Kiranya Engkau juga berkenan menyertai dan melindungi akan kaum keluarga kami yang di saat ini harus terpisah jauh karena sebuah tugas tanggung jawab yang ada. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan melindungi akan seluruh warga gerejamu yang berada di berbagai tempat. Untuk sehari yang telah kami lalui ini, untuk setiap kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami. Dan untuk segala peristiwa yang kami alami di sepanjang hari ini, jika masih menyisakan sebuah tanya dan ratap di dalam pikiran dan hati dan batin kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah kami keteduhan hati, dan kiranya kekuatan dari kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan dapat menolong kami untuk tetap dapat bersikap percaya, sehingga malam yang indah ini dapat kami lewati dengan perasaan jiwa yang tentram, hati yang hening, dan pikiran yang bening. Dalam jam peristirahatan yang akan kami masuki, kami mohon ya Tuhan, kiranya oleh jamahan kami mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru setelah kami beristirahat di malam ini. Dan kiranya kami masih diperkenankan kembali untuk dapat menikmati indahnya fajar menyingsing di hari esok. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam program Night Call GPB di saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.